Iya, yang mana? Kuat. Sok. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Brilian Misiari Permadani dan Lucia Lindawati yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam sakramen perkawinan yang suci. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen yang tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Mari para saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merayakan perjamuan Kristus ini, marilah kita hening sejenak, kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
Sungguh kalah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapanmu. Limpahkanlah rahmatmu atas brilian Tiari Permadani dan Lucia Lindawati. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiranmu yang nyata dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bersama. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti namanya yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang ternak. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu di dunia. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanya Dia
akan perjanjiannya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukanlah dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang mengasihi dalam nama kita Yesus Kristus. Satu pertanyaan yang mau saya tanyakan ke kalian berdua. Kebetulan bukan pentingnya dan saya terkait dengan masalah ini. Satu pertanyaan sederhana saja pertanyaan saya. Dosa kalau berat mungkin. Pertama, kira-kira nanti kalau kalian sudah sah sebagai suami dan istri, sudah tinggal di satu rumah, sudah sah menjadi suami istri, sudah tinggal di satu rumah, kira-kira apa yang hendak kalian perjuangkan dalam rumah tangga kalian? Silakan dijawab.
keharmonisan yang Anda perjuangkan. Oke. Selain keharmonisan apa lagi? Kerjasama. Lalu cuma itu yang bisa diperjuangkan. Apa? Berkaitan dengan apa yang kita rasakan hari ini, Pak? Nah, ya, kebahagiaan. Kalian bahagia nggak hari ini? Sangat bahagia. Kalau kalian sangat bahagia, pasti Bapak juga bahagia, betul nggak? Orang tua ini pasti bahagia kan? Mengatakan anaknya kepada sakramen perkawinan yang suci. Nah, hal-hal yang kalian ucapkan tadi itu hendaknya sungguh-sungguh kalian perjuangkan nanti dalam rumah tangga kalian. Karena kerap kali Bapak Ibu cenderung orang berpikir ketika dia menikah atau sah menjadi suami dan istri, yang terpikirkan dalam pikirannya adalah saya mau bahagia saja dan tidak mau menderita. Betul kan? Padahal dalam rumah tangga itu tidak ada kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita alami, betul kan? Tetapi juga kita harus siap menderita. Yang siap menderita. Menderita dalam artian begini. Nanti kalau saksi istri tiap hari ketemu dia di satu rumah dengan saya, tak ada orang lain yang saya lihat. Nah, sempat terjadi misalkan konflik sedikit dalam rumah tangga atau cekcok kita nanti berkaitan dengan urusan anak ini itu dan lain sebagainya, kan ada perdebatan di situ. Mungkin perdebatannya kecil-kecilan saja. Nah, kalau kita tidak sungguh menyadari bahwa perkawinan itu bukan hanya kebahagiaan saja yang diraih, tapi juga harus siap dalam segala sesuatu, maka mulai aku tidak suka dengan kamu, tak cinta sama bosan sebagai orang dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hati-hati di situ. Terkhusus yang belum menikah, dia masih mencari jodohnya. Tak mungkin jodohnya masih di atas langit, nanti diturunkan atau lain sebagainya. Tapi ini khusus untuk kalian berdua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada 5 hal yang mau saya sampaikan kasih ke kedengaran mereka. Bahwa peran keluarga itu merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwariskan dan sekaligus sekolah pertama tentang doa, tentang kebajikan dan cinta kasih akan Kristus yang mempersatukan laki-laki dan perempuan. Nah, maka tugas keluarga itu harus ikut ambil bagian dalam 5 tugas gereja. Kalau pastor ngomong tentang apa itu perkawinan dari sebagai lapisan kita dengarnya. Meskipun banyak kita tidak menjalankan, tetapi paling tidak sedikit kita paham apa itu sakramen perkawinan. Meskipun kita tidak paham lebih dalam, tapi setidak kita paham. Di sini pastor mau mengatakan bahwa keluarga atau perkawinan itu harus ikut ambil bagian dalam 5 tugas gereja yang pertama persekutuan. Mengapa persekutuan? Persekutuan itu atau juga bisa disebut koinonia. Artinya bahwa keluarga itu adalah suatu persekutuan seumur hidup. Orang menikah bukan untuk 1 hari, betul tak? Hari dan Lucy, betul kan? Betul saja. Persekutuan seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang ditentukan melalui kesepakatan
ditentukan juga oleh para saksi orang tua dan kesepakatan. Kalau kalian kepala aku langsung memberkati. Nah itu pertama. Yang kedua itu adalah liturgi atau liturgia. Artinya kepenuhan hidup orang Katolik itu tercapai dalam sakramen dan hidup doa. Suami istri itu mempunyai tanggung jawab membangun kesejahteraan baik rohani dan jasmani keluarganya dengan doa dan karya. Ada 3 hal. Kesejahteraan suami dan istri, kelahiran anak dan pendidikan anak yang hidup. Harus 3 hal ini harus tercapai kalau kalian dimasukkan dalam rumah tangga kalian 3 hal. Kemudian pewartaan atau kerigma, di mana keluarga itu ambil bagian dalam mewartakan Injil. Tugas itu dilaksanakan terutama dengan mendengarkan, menghayati, melaksanakan dan mewartakan sabda Allah. Maka kewajiban orang tua tanamkan iman itu sejak dini pada keluarganya, khususnya anak-anak. Itu tugas kalian. Kemudian yang keempat itu pelayanan atau diakonia, di mana keluarga merupakan persekutuan cinta kasih anak Kristus, cinta kasih suami istri, cinta kasih orang tua dengan anak yang sering kita bilang kata batin. Maka keluarga itu dipanggil untuk mengamalkan cinta kasih itu melalui pengabdiannya kepada suami dan istrinya, cinta kasihnya kepada suami istrinya, khususnya dalam keluarga. Yang terakhir, kesaksian atau martiria, di mana keluarga hendaknya berani memberikan kesaksian imannya baik melalui perkataan maupun perbuatannya. Artinya persekutuan keluarga Katolik adalah menjadi persekutuan yang menguduskan. Artinya sakramen perkawinan yang kalian terima itu adalah sarana pengudusan bagi keluarga dan bagi kalian berdua. Itu dia. Di mana keluarga berusaha menghayati kelemah lembutan, keadilan, belas kasihan, kasih sayang, kemuliaan, kedamaian dan ketulusan hati. Hal-hal seperti itu harus kalian miliki dan kalian tanamkan dalam keluarga kalian masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Nah, di sini kita juga perlu paham dan kita sadari bahwa perkawinan itu bisa bertahan itu karena kamu bisa memaafkan, kamu bisa mengampuni pasanganmu. Ya, mengampuni itu bukan berarti karena dia layak diampuni, tidak ada ya. Tetapi lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kegagalan dalam perkawinan itu tidak akan pernah terjadi. Nah ini keluarga-keluarga muda. Pengampunan itu harus muncul berdasarkan dari komitmen yang kalian nyatakan hari ini. Mulai dari komitmen yang kalian nyatakan hari ini atau yang kalian janjikan hari ini. Dengan menerima sakramen perkawinan yang suci. Yang harus kita ingat ialah dia atau pasangan berasal dari Tuhan. Dia adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan Maha. Hari ini, katakanlah saat ini, saya berjanji pada Tuhan akan setia kepadanya dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, di waktu dia baik maupun di waktu dia error. Maka berjanjilah pada Tuhan juga untuk saat taat setia kepadanya dengan pasanganmu sampai akhir hayat hidupmu. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena keluarga yang terberkati adalah juga bagian dari ketaatan kalian
bukti poligami. Ya, bukan poligami, tapi monogami. Maka perkawinan Katolik tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun. Jangan coba-coba nyari atau muslim. Kalau kalian sudah sah sebagai suami dan istri, jangan lagi cari dajjal di luar. Ya, orang tua kalian nanti yang akan mengawasi ini. Ya, jangan lagi cari dajjal di luar. Boleh tak pasang kalau lirik-lirik di luar? Boleh tak lirik-lirik? Boleh. Kok tak boleh? Boleh, asalkan sadarilah bahwa saya ini sudah ada di depan rumah, ada di depan rumah. Sudah suami dan istri. Ya, karena tidak menutup kemungkinan di tempat kalian bekerja tidak hanya laki-laki rekan kerja kalian, tapi juga perempuan, begitu selanjutnya. Ya kan? Tetapi sadarilah bahwa kalian telah sah sebagai suami dan istri, karena perkawinan itu dapat terlaksana berkat penyelenggaraan ilahi. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, semoga melalui pertemuan kita pada pagi hari ini semakin menguatkan iman kita dan juga sakramen perkawinan yang telah kita atau Bapak Ibu perkenalkan. Amin. Yesus memberkati. Amin. Brilian di hari kemenangan dan mulia indah